Darsih tidak pernah menyangka percakapan lewat video pada Selasa malam jadi percakapan terakhirnya dengan sang suami. Pesan untuk beristirahat dan menjaga kesehatan menjadi kata-kata terakhir Hadianto bin Ramli sebelum meninggal dunia. Hadianto adalah salah satu korban kebakaran di Lapas Kelas 1 Tangerang, Banten, Rabu dini hari. Kesedihan keluarga narapidana ini menambah panjang catatan kebakaran di dalam penjara tanah air. Selain dipicu kerusuhan, kebakaran di dalam lapas juga timbul akibat korsleting listrik. Masalah listrik inilah yang diduga terjadi pada kebakaran di Lapas Tangerang. Dikutip dari cnnindonesia.com, Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli mengungkapkan, instalasi listrik di Lapas Tangerang belum pernah dibenahi sejak berdiri pada 1972. Padahal penambahan daya listrik pernah dilakukan di lapas. Dan atas nama Kementerian Hukum dan HAM, secara khusus Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, saya meminta maaf atas kejadian ini, kejadian yang tidak kita inginkan ini. Maaf kepada seluruh keluarga, baik yang meninggal dan juga korban luka akibat dari musibah yang terjadi. Salah satu penyebab kebakaran yang kini diselidiki adalah kemungkinan adanya modifikasi jaringan listrik untuk kebutuhan sehari-hari para tahanan. Modifikasi ini rupanya lazim dilakukan. Di sejumlah lapas di tanah air ditemukan jaringan listrik ilegal. Salah satunya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Kedung Pane, Semarang, Jawa Tengah. Petugas menemukannya ketika melakukan pengecekan pada Kamis siang. Sambungan ditemukan di 4 blok. Para narapidana menggunakan untuk menghidupkan pompa di kolam ikan dan perabot elektronik rakitan. Padahal jaringan listrik ilegal berpotensi menimbulkan hubungan arus pendek yang seringkali memicu kebakaran. Sebagai tambahan informasi, Lapas Kedung Pane Semarang juga mengalami overcapacity. Lapas yang seharusnya menampung 663 narapidana itu kini diisi 1.703 orang narapidana. Pemeriksaan juga dilakukan pengelola Lapas Kelas 1 Surabaya di Porong Sidoarjo yang kini penghuninya berjumlah 2 kali lipat dari kapasitas. Idealnya, lapas diisi tidak lebih dari 1.000 orang. Nyatanya, kini dihuni 2.000-an orang. Terus juga untuk situasi kamar saat ini otomatis sangat panas banget. Semakin banyak manusia di situ, kita merasakan sangat kepanasan. Akibatnya, pencurian listrik bahkan sekedar untuk menghidupkan kipas angin pun marak terjadi. Kipas angin ibarat kebutuhan pokok untuk mengatasi panasnya ruangan yang penuh sesak akibat banyaknya penghuni. Apalagi sekarang suasana musim kemarau panas. Kami membutuhkan kipas angin, listrik biar adem. Karena di kamar orangnya banyak, satu kamar ada yang 25, 23, di atas 15 orang lah. Harusnya berapa orang? Harusnya 6 orang. Direktur Center for Detention Studies Ali Aranoval mengemukakan, hingga Agustus lalu kondisi lapas di Indonesia melebihi kapasitas hingga 97%. Untuk mengurai kepadatan lapas, ia mendorong agar pemerintah tidak lagi memenjarakan pengguna narkoba, melainkan merehabilitasi. Ali juga mengusulkan pemerintah mengeluarkan narapidana dengan masa hukuman pendek dan melakukan asimilasi dengan program pengeluaran secara terbatas melalui kegiatan kerja di lapas dengan kapasitas normal. Oleh pihak swasta ini sebenarnya minimum. Jadi kerjasamanya basis jasa dan produksi. Kalau Anda mau buka unit usaha produksi di lapas dalam konteks lapas minimum atau terbuka, maka buatkan dulu 2 manajemen. Pertama, manajemen keamanannya tetap dikelola oleh penjara, tapi manajemen produksi dan industri itu dikelola oleh pihak ketiga, swasta. Nah, itu nanti tinggal digabungkan, 2 manajemen ini bisa berkolaborasi dan pasti menghasilkan produksi yang lumayan, ya. Berdasarkan riset CDS, kebijakan ini diproyeksi dapat mengurangi kepadatan lapas hingga 58,78%. Usulan tentang pengelolaan lapas oleh pihak swasta juga diajukan untuk pertimbangan. Kini tinggal menunggu keputusan cepat pemangku kebijakan. Berdasarkan data Kanwil Kemenkumham Jawa Timur saja, hanya 6 dari 39 lapas rutan LPKA di Jatim yang tidak mengalami overcapacity. Ini baru di Jawa Timur. Jumlah penghuni yang jauh melebihi daya tampung memang persoalan utama yang harus diatasi. Jalan pintas demi memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari tidak seharusnya dilakukan karena dapat berujung pada bencana di kemudian hari. Tim Liputan CNN Indonesia.